Dari kecil kita suka ngeliatin hewan di banyak tempat. Ada cacing yang cuma sekecil jari di kebun belakang rumah. Ada gajah yang lebih gede dari mobil di kebun binatang. Sampai kayak King Kong di TV yang ukurannya sampai segede gedung. Oke, King Kong emang cuma ada di TV. Tapi sebenarnya seberapa besarkah batas ukuran hewan bisa tumbuh? Jadi sebenarnya batasannya itu ternyata beda-beda buat hewan laut sama darat. Di darat contohnya kita punya gajah Afrika sebagai hewan darat terbesar. Dan di laut ada paus biru yang jauh lebih gede. Panjangnya itu kayak 6 mobil dijajar dengan berat kayak 33 gajah. Bahkan cuma jantungnya aja itu segede gerobak bakso. Dan pembuluh darahnya muat untuk dimasukin bola sepak. Gila banget. Ya, paus biru itu ternyata jauh lebih berat dari dinosaurus darat terbesar. Dan faktanya dialah pemegang rekor binatang terbesar dalam sejarah. Ya, dan hewan-hewan laut itu bisa gede karena ternyata gaya apung air itu ngebantu nopang tubuhnya. Beda dari hewan yang ada di daratan yang kalau mau berukuran gede mereka harus punya dalam tanda kutip infrastruktur yang mencukupi biar bisa nahan gaya gravitasi. Biar nggak keberatan badan dan kecapean tiap kemana-mana. Tapi tunggu dulu, sebesar apapun hewan laut dan darat sebenarnya masih ada batasan lain buat ukuran mereka. Apa itu? Jawabannya adalah makanannya. Yang badannya gede tentu porsi makannya juga gede. Dan sebaliknya kalau sumber makan cuma ada dikit, misalnya kayak di pulau terpencil, binatang-binatang bakal ngompensasi kelangkaan makanannya dengan tubuh mereka jadi kecil juga. Contohnya ini kejadian di gajah prasejarah setinggi anak TK yang pernah ada di pulau tengah laut ini. Dan lucunya karena alasan ini juga lah kebanyakan hewan darat yang besar-besar itu juga herbivora. Karena umumnya sumber makanan berupa tumbuhan itu lebih berlimpah dibandingin sama jumlah hewan yang bisa dimangsa. Nah, di laut hal yang sama juga berlaku untuk paus biru. Karena biasanya mereka makan makanan yang berlimpah di lautan. Jadinya nggak kesulitan buat dapetin asupan makanan dan bikin badan mereka jadi gede. Oke, jadi kalau kita simpulin, terus apa yang jadi penyebab utama adanya perbedaan ukuran-ukuran ini? Jadi faktanya, ini semua karena organisme itu kebentuk dari hasil evolusi. Singkatnya, ukuran hewan itu bisa berbeda-beda karena hasil adaptasi dari tantangan yang mereka hadapin di lingkungan tempat tinggalnya. Nggak usah pakai bahasa ribet, contoh gampangnya gini, hewan yang tinggal di iklim dingin itu cenderung punya tubuh yang lebih besar. Kenapa? Ini penting banget buat mereka karena ibarat selimut yang makin hangat kalau makin tebel, badan yang gede itu ngebantu mereka ngejaga biar panas nggak gampang ninggalin tubuh. Ya, jadi pada akhirnya kehidupan itu emang berjuta ragamnya. Dari yang ngamatinnya mesti pakai kaca pembesar sampai yang dari jarak ratusan meter juga kelihatan. Dari yang beda ukuran sampai beda tempat tinggal. Lalu, sekarang pertanyaannya, apakah kita sebagai manusia mau ambil langkah untuk ngejaga ini semua keragaman makhluk hidup tetap berjaya? Atau mau ngebiarin satu persatu habis dibalik alasan kepentingan? Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.